Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nabila Ramadhani sebagai MC sekaligus moderator yang akan memandu kegiatan review artikel pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas artikel yang berjudul Shifting the Focus of Sustainability Accounting from Impacts to Risk and Dependency, Researching the Transformative Potential TCFD Reporting, dibawakan oleh Dirgahayu Almi Mahati SA, selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada Kak Almi dipersilahkan untuk membawakan review artikel pada siang hari ini. Baik, terima kasih atas pembukaannya, Mbak Nabila, mengenai artikel yang berjudul Shifting the Focus on Sustainability Accounting from Impacts, Researching the Transformative Potential in TCFD Reports. Jadi, artikel ini O'Dwyer dan Jeffrey Unerman tahun 2020. Nah, kok belum di-share screen? Jadi artikel ini terbitan dari Jurnal Accounting Auditing and Accountability Journal yang mana terindeks 7 dan ranking 10 dari 168 Q1 atau top tier. Artikel ini akan membahas mengenai problematisasi yang mana mengidentifikasi tantangan dalam pelaporan area di mana penelitian akademis akuntansi manajemen dapat berkontribusi transformatif akuntansi keberlanjutan pada tahap awal perkembangannya. Jadi literatur review atau penelitian tentang yang mendasarkan keberlanjutan mengenai analisis risiko iklim. Jadi hasil temuan dari artikel ini menunjukkan bahwa dalam melaporkan pelaporan perusahaan melaporkan dan dari investor mewujudkan pelaporan ketergantungan terhadap TCFD. Jadi salah satu yang paling penting adanya pengembangan praktik baru analisis dan pelaporan skenario. Singkatnya, TCFD ini sebenarnya laporan keberlanjutan skenario iklim. Jadi ini itu menguji semacam mana keadaan finansial perusahaan jika perusahaan dalam kondisi terkena gangguan iklim. Apakah keuangannya ini tetap stabil atau terkena Nah, sebenarnya TCFD ini ada websitenya dan ini sekitar 500 perusahaan yang melaporkan terkait pelaporan TCFD ini. Jadi, sesuai dengan judulnya, TCFD rekomendasikan untuk dilakukan penelitian. Jadi, barangkali dari Bapak Ibu di sini yang terkait akuntansi, khususnya akuntansi keberlanjutan, bisa menggunakan data dari perusahaan yang melaporkan TCFD ini. Nah, yang pertama adalah introduction. Awal mula adanya TCFD ini karena adanya perubahan iklim yang terus-menerus. Pada perjanjian Paris tahun 2015, perusahaan ini akhirnya mengakui pentingnya untuk membatasi pemanasan global derajat Celcius atau 2 derajat Celcius dengan perekonomian.
Jadi dekarbonisasi perekonomian ini adalah menurunkan pemanasan global. Targetnya adalah di bawah 2 derajat Celcius. Dapat lebih baik jika 1,5 derajat Celcius. Dekarbonisasi perekonomian ini sebenarnya memunculkan risiko pasar dan reputasi. Jadi ada dua kemungkinan yang akan terjadi dari penerapan dekarbonisasi perekonomian ini. Jika dekarbonisasi maka akan berpotensi mengganggu rantai pasok bagi banyak perusahaan atau industri di industri dan perekonomian. Jika penerapan dekarbonisasi perekonomian ini berhasil, peluang untuk adanya bisnis baru, baik dari produk maupun. Jadi untuk melaksanakan dekarbonisasi ini perlu investor dan debitur pinjaman itu perlu mengetahui informasi apakah perusahaan itu pada perubahan kondisi iklim. Jika memang bergantung, maka keuangannya. Nah, kerangka pelaporan keberlanjutan selama ini terkait investasi hijau di laporan kinerja keberlanjutannya. TCFD ini menjelaskan potensi risiko keuntungan eh, dalam menghadapi adanya perubahan iklim yang mengancam perusahaan. Sebelumnya belum ada laporan yang menjelaskan potensi risiko terkait akibat ketergantungan perusahaan terhadap iklim. Nah, kerangka pelaporan TCFD rilis pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dampak keuangan dari risiko iklim ini cukup signifikan. Jadi ada banyak tantangan untuk mengungkapkan informasi secara efektif mengikuti kerangka pelaporan TCFD. Nah, tujuan penelitian ini adalah menunjukkan bidang penelitian akan pada pelaporan keberlanjutan oleh TCFD. Nah, pelaporan TCFD jumlah skenario pemanasan global yang akan terjadi di masa depan dianalisis dan risiko transisional. Risiko fisik ini berupa dampak buruk pada cuaca buruk misalkan atau kebakaran hutan akibat pemanasan global, iklim yang tidak menentu kan berdampak pada kerusakan aset yang mana itu dikatakan analisis transisional itu menjelaskan tentang bagaimana kerusakan aset buruk dari perubahan cuaca yang mempengaruhi bisnis itu analisis di pasar, kemudian rantai pasokan, dan sebagainya bisnisnya. Nah, sistematika dari bagian 2 yang membahas prinsip dasar TCFD, kemudian bagian tantangannya, bagian 4 tantangan perusahaan dalam menerapkan analisis skenario iklim, bagian 5 mengidentifikasi materialitas dalam skenario iklim, bagian 6 TCFD, bagian 7 tantangan investor dalam bagian 8 tantangan implementasi pelaporan TCFD, dan yang 9 yang ini dan adanya kesimpulan. Yang pertama ini ada prinsip yang mendasari TCFD. Jadi
Dasar pelaporan TCFD ini karena adanya keyakinan bahwa pasar beroperasi untuk memberikan penetapan harga dan pengelolaan risiko yang efektif, pengembangan kebijakan dan praktek ekonomi dan akuntansi agar dapat menilai, yaitu dengan menyediakan informasi yang berkualitas tinggi. Informasi ini harus dapat dipahami dan dapat diandalkan. Jadi perlu juga akibat dari perubahan iklim yang mana dalam kasus TCF rumah kaca. Kenapa kok fokusnya ke gas rumah kaca? Jadi bisa kita ambil contoh, misal kaca menimbulkan cuaca buruk yang mana misalkan kebakaran atau kebakaran hutan, ini menimbulkan kerusakan properti. Properti ini tadi tentunya akan menurunkan nilai perusahaan dan dari sisi masyarakat kemungkinan besar akan singkat ceritanya perusahaan asuransi ini akan karena adanya kerusakan aset dan adanya tagihan banyak dari klaim asuransi. Jadi perubahan iklim ini ya pada fisik perusahaan, tapi juga efek transisional. Dalam jangka panjang, efek transisional ini perusahaan yang akan menurunkan nilai perusahaan juga. Jadi dapat dibayangkan terkait iklim mempengaruhi ekonomi, yang mana hal ini menjadi dasar adanya kerangka. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini memahami dan peluang adanya perubahan iklim yang akan dihadapi. Jadi dapat mengganggu stabilitas bisnis di masa depan. Nah, inilah yang kerangka pelaporan TCFD dengan pelaporan. Nah, kemudian sebelumnya dilakukan oleh Andrew N. Baker tahun 2020. Jadi analisis Andrew N. Baker ini menemukan bahwa sejumlah besar menyelidiki tentang pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, hasilnya banyak perusahaan yang membahas tentang pelaporan keberlanjutan perusahaan dengan TCFD yang sejatinya pelaporannya jauh lebih luas daripada pajak. Dan TCFD ini sendiri menghasilkan 4 analisis skenario itu tadi, yaitu ada governance, strategi, risk manager, dan target. Jadi meskipun penelitian sebelumnya ESG itu membahas teknologi atau bisnis yang ramah lingkungan atau inovasi-inovasi hijau, katakan lebih inovatif di bidang keuangan karena memiliki potensi yang lebih kuat keuangan dengan ramah lingkungan. Kemudian laporan kan berbeda dengan pelaporan terintegrasi yang banyak dilihat oleh investor. Karena fokus dari TCFD ini yaitu pada ketergantungan peran terintegrasinya. Jadi bisa menjadi acuan bahwa dampak dari keuangan, sedangkan pelaporan TCFD ini pelaporan perusahaan terhadap perubahan cuaca atau iklim. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tantangan. Jadi sesuai dengan 2 tipe risiko yang di laporan TCFD, ada resiko transisional dan resiko
Jadi tantangan besar pelaporan TCFD adalah kan perencanaan skenario, menggunakan perencanaan melaporkan risiko dan peluang terkait perubahan iklim. TCFD merekomendasikan terkait iklim pada berbagai tingkat pemanasan global atau pemanasan global. Baik itu untuk target di bawah 2 derajat 1,5 1,5 derajat Celcius. Jadi skenario iklim ini dimaksud tantangan, resiko dan peluang yang akan terjadi di masa depan terkait pemanasan. Menunjukkan seberapa kuat strategi dan operasi perusahaan di berbagai skenario pemanasan. Nah, hal ini berpengaruh juga pada para pemangku kepentingan. Nah, meningkatkan kesadaran manajemen dan fokus para eksekutif dengan strategi yang lebih kuat lagi untuk menghadapi iklim dan keberlanjutannya. Keahlian dalam analisis skenario iklim ini tidak hanya bagi perusahaan pelaku jangka keberlanjutan, tapi juga bagi para investornya. Bahwa investor memahami analisis skenario TCFD ini juga memastikan bahwa investor memahami analisis sebagai respon terhadap perusahaan yang melaporkan dan investor ini dapat mengevaluasi laporan dari TCFD ini tadi. Oleh PBB yang mana juga mengeluarkan alat online untuk menilai risiko investor. Juga ada institutional investor group on analisis skenario bagi investor. Kemudian yang keempat yaitu mengintegrasikan risiko iklim. Jadi ketika perusahaan ini mengembangkan keahlian dan pengalaman atau menerapkan laporan TCFD, harus menjelaskan bagaimana proses mereka mengidentifikasi, menilai perubahan iklim sesuai analisis skenario tersebut. Jadi proses ini harus berhubungan dengan risiko organisasi, sehingga perusahaan harus mengadopsi pendekatan diselaraskan untuk pengukuran risiko ketidakpastian iklim. Adanya materialitas dalam pengungkapan TCFD. Nah, tadi masuk ke konteks materialitas dalam pengungkapan. Jadi, menentukan materialitas risiko laporan ini juga kesannya ambigu karena sebagian besar laporan keuangan itu sulit mengakomodasikan sikap dari perubahan iklim. Ya, baik saya lanjutkan. Jadi rekomendasi atasi masalah dari adanya perbedaan perspektif tentang pelaporan perubahan iklim ini dengan komplikasi tersendiri yang sehingga perlu sedikit pergeseran, berorientasi ke depan dan lebih terintegrasi. Kemudian yang 6 adalah pelaporan perusahaan dan kerangka TCFD. Jadi pelaporan korporasi atau perusahaan perlu ada keberlanjutan untuk mengurangi adanya kesalahpahaman. Jadi penyesuaian berbagai kerangka tujuan untuk menyediakan pengungkapan keuangan terkait itu diandalkan. Nah, hal ini sangat penting bagi perusahaan dan investor untuk finansial dari resiko dan peluang terkait iklim. Yang ketujuh adalah kerangka TCFD. Jadi ada beberapa permasalahan terkait TCFD bagi investor yang menghasilkan 4 bidang utama penelitian. Yang pertama adanya dorongan investor non-ESG untuk melakukan pelaporan TCFD. Kemudian yang kedua adanya bagaimana pemegang saham mempengaruhi penggunaan TCFD.
Yang ketiga adalah bagaimana informasi TCFD dapat dimasukkan ke dalam model penilaian IR adalah minat lembaga pemeringkat terhadap pelaporan TCFD. Yang kedelapan adalah implementasi kerangka TCFD. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Jadi, artikel ini membahas tentang manajemen. Artikel ini identifikasi tantangan spesifik dan penyelidikan akademik, pengembangan dan efektivitas pelaporan TCFD sehingga membantu praktek lebih besar. Nah, ini adalah hasil saya searching tentang TCFD di Scopus. Memang sangat sedikit sekali link artikel yang tadi, yang di slide 2, 3, ini mengarah ke report archive, dan ini bisa kita lihat pelaporan TCFD ini. Jadi, oh ya, yang terakhir, singkat cerita, pada tahun 2023 kemarin, TCFD ini uh, selesai dan dipindahkan ke FASB, IFRS, tapi di segmen pelaporan keberlanjutan yang di S2. Jadi untuk kedepannya TCFD ini sudah bukan berdiri sendiri. Mungkin sekian dari penelitian saya. Apabila ada salah kata maupun ucapan, tiba-tiba sinyalnya buruk, saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Almi atas paparan artikel pada siang hari ini. Bisa langsung ditanyakan saja kepada Kak Almi ya. Jika Ibu dan Bapak yang hadir ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja ya. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang hadir, saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Kak Almi. Yang pertama yaitu di negara mana saja ya Kak? Kalau boleh tahu. Terima kasih. Untuk perusahaan apa saja yang melaporkan di TCFD berdasarkan report AIK resmi TCFD ini tadi, saya mengakumulasi datanya data akumulasi link TCFD tadi ada 30 perusahaan, 30 negara kalau nggak salah, beragam benua, tapi mayoritas adalah negara ini dengan pelaporan paling banyak, yaitu sebanyak perusahaan melaporkan itu sebanyak 331 perusahaan. Tadi tahun memang paling banyak di tahun 2018-2021, kemudian menuju ke tahun 2022 sampai 2023 mulai berkurang tugasnya sampai akhirnya dapat dinyatakan tugas. Jadi juga di Australia sedikit dan juga di Amerika dan Afrika. Apakah menjadi Baik, terima kasih Kak Almi untuk jawaban atas pertanyaannya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang ada yang ingin ditanyakan bisa langsung saja menanyakan atau bisa ditulis melalui chat Zoom ya. Mungkin ada satu pertanyaan lagi Kak Almi dari saya. Kan berdasarkan tadi dijelaskan di review artikel, rekomendasi TCFD ini ada resiko fisik dan resiko transisional. Nah, apakah keduanya harus diikuti semua atau bisa salah satunya saja? Terima kasih. kalau pelaporan fisik atau transisional melaporkan semua, tapi rekomendasi yang dikeluarkan TCFD ini bisa tidak digunakan semuanya. Resiko memang wajib yang transisional dan fisik, tapi rekomendasi semuanya. Jadi sebenarnya selain uh, strategi risk management and metric and target ini ada rekomendasi lainnya. Namun ini adalah rekomendasi yang di awal rekomendasi. Jadi dari awal pertama rilis rekomendasi mengharuskan 4
resiko ini, terus mengalami update, dan ada rekomendasi-rekomendasi lainnya. Jadi bukan keharusan untuk menerapkan semuanya. Tapi harus ada resiko fisik dan transisional. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Almi atas penjelasannya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Rosel. Peluang riset TCF di Indonesia itu bagaimana ya, Mbak, kalau boleh tahu? Terima kasih. Nah, peluang riset TCFD di Indonesia sebenarnya eh, hingga saat ini belum ada perusahaan yang melaporkan pelapor TCFD. Jadi ini masih common di Eropa, belum ke Asia. Tapi pelaporan ini mulai dikembangkan karena kan menjadi keharusan dalam sustainability reporting untuk melaporkan risiko analisis skenario ini tadi. Mungkin harapannya ke depannya perusahaan di Indonesia bisa mulai TCFD ini. Oh, sudah. Terima kasih banyak Mbak Almi ya untuk untuk telah menjawab pertanyaan dari Pak Rosel. Nah, untuk saat ini kebetulan dataset belum menyediakan data untuk TCFD untuk saat ini. Namun kedepannya pasti kita akan mengusahakan untuk menyediakan data untuk TCFD. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekiranya ingin berkonsultasi tentang TCFD ini atau yang lainnya bisa menghubungi kami di WhatsApp maupun di web kami. Nah, untuk linknya akan saya kirimkan di chat Zoom. Jika ada pertanyaan bisa diajukan kembali. Jadi untuk konsultasi lebih lanjut mengenai TCFD untuk datanya atau mungkin kebutuhan data lainnya di luar data TCFD ini bisa menghubungi kami di WhatsApp maupun di web kami. Nah, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih banyak untuk Kak Almi dan untuk Bapak dan Ibu yang hadir dalam review artikel pada siang hari ini. Nah, terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada review artikel hari ini. Karena partisipasi Bapak dan Ibu, review artikel hari ini bisa berjalan dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami atau juga ada koneksi internet yang sempat terputus tadi. Saya selaku MC dan juga sekaligus moderator yang bertugas. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.